tersebut sebagai tempat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bermunajat kepada Allah. Jadi yang bertempat itu adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ketika munajat kepada Allah itu bertempat. Yang itu didawahkan wonten hadis ing Sidratul Muntaha. Tapi Allah tidak bertempat. Sebagaimana kita meyakini besok orang mukmin akan melihat Allah Subhanahu wa taala di surga. Kan yarahul mu'minuna bi ghairi kaifin. Dibondawaken wujuhun yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Besok itu orang mukmin akan melihat Allah. Bahkan dibondawaken wonten hadis kal qamar lailatal badri. Yakinnya cetone kalau itu Allah itu seperti kita meyakini bulan pada malam Lailatul Badri. Pada tanggal 15 pada malam bulan purnama. Itu tidak boleh kita katakan bahwa kita melihat Allah di surga, kita meyakini Allah berada di surga. Tapi kita yang ada di surga, kita yang bertempat, karena memang kita makhluk butuh tempat, tapi Allah tetap kita katakan tidak di surga. Jadi orang yang gini jadi niku sing penting dan harus kita yakini bahwa Isra Mi'raj, hadis Isra Mi'raj ini sama sekali tidak ada yang menunjukkan bahwa Allah berada di atas langit ketujuh. Allah tidak menunjukkan Allah berada di atas langit. Tapi ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu ketika bermunajat itu bertempat, yaitu pada Sidratul Muntaha. Makanya dibundawakan wonten kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa ashabul hulul yang meyakini Allah bertempat pada makhluk itu adalah orang kafir. Mungkin sak menten mawon enten sing ditanggapi. Dia berkeyakinan karena ada dalil-dalil yang salah dia itu memang Allah berada di atas sehingga dia meyakini, bahkan mengatakan bahwa yang tidak meyakini bahwa Allah berada di atas aras itu benar. Jadi kalau kita meyakini bahwa Allah ada di atas, yang kalau mereka apabila tidak meyakini bahwa Allah ada di atas, ini karena memang Wahabi ini tidak memaknai hal-hal dari itu dengan tahu. Ini yang dimaksud
pertama. Yang kedua, dalil yang menunjukkan tentang bahwa Allah ini tidak membutuhkan, karena masalah dunia oleh sebagian bangsa kita bahwa itu memaknai bahwa itu menunjukkan bahwa Allah berbenah. Nah, sebagaimana tadi kalau kita kadang-kadang tidak menyangka ini kita kayak saudara itu sebagai yang mengaras ini sudah dan kemudian kedua orang komunikasi di sana, bahkan kayak yang sebenarnya masalah ini seolah pemahaman yang dimengerti oleh pendengar itu seolah Allah ada di sana. Jadi makanya memang ini perlu disampaikan apa yang bisa disampaikan oleh Mustafa ini betul sangat penting sekali. Jadi yang pertama mohon dijelaskan atas tadi takwil kemudian karena memang tidak kalau secara waktu tidak mengenal takwil kan mengartikan secara tekstual selalu bahasa ini pun kula singgung niku masalah memaknai ayat al-arsy istawa ya. Jadi ayat Al-Quran itu ada kalanya ayat yang muhkamat, ada kalanya ayat yang mutasyabihat. Jadi niku nggih wonten Al-Quran wonten ayate, lajeng ketika ayat yang mutasyabihat itu maknanya harus diserahkan kepada ayat yang muhkamat. Muhkamat itu ayat yang maknanya jelas, sedangkan mutasyabihat itu yang masih mungkin belum jelas. Salah satu ayat yang mutasyabihat itu adalah ayat Inna Allaha al-arsy istawa, dan ayat yang muhkamat itu adalah ayat laisa kamitslihi syai', dan ayat walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi ketika ada ayat yang muhkamat, maka ayat mutasyabihat ini maknanya harus disesuaikan dengan ayat yang muhkamat. Andaikan ayat muhkamatnya sudah berbunyi tidak ada apapun yang menyerupai Allah, maka kalau kita katakan Allah berada atau bertempat di atas aras, itu berarti kita menyamakan Allah dengan semisal kecoa, karena kecoa itu butuh tempat. Kalau Allah berada di atas aras, berarti Allah itu seperti kecoa dalam hal butuh tempat. Nah, maka itu tidak benar, karena ada ayat muhkamat yang berbunyi walam yakul lahu kufuwan ahad. Seseorang tidak ada yang menyerupai Allah, menyamai Allah. Laisa kamitslihi syai', tidak ada apapun sesuatu yang menyamai Allah. Jadi terus bagaimana menyikapi ayat Inna Allaha 'alal arsy istawa ini? Kalau kita mau menggunakan makna yang layak, ada makna yang layak, maka boleh kita mentakwilnya dengan arti yang pas, karena istawa dalam bahasa Arab
itu ada sekitar 15 makna. Dan dari 15 makna ini salah satunya adalah makna istiqrar, duduk. Berarti memang menetap, bertempat di aras. Dan ada makna lain dari lafaz istawa, itu adalah istaula, itu menguasai. Ketika makna istaula, menguasai ini tidak bertentangan dengan ayat muhkamat, maka ini boleh kita pakai. Dan ini disebut takwil. Takwil berarti mengarahkan ke makna yang layak kepada Allah, karena memang aras itu dikuasai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maka dalam tafsir Jalalain itu istawa istaula. Dan takwil ini digunakan oleh mayoritas ulama Quran. Sedangkan ulama salaf biasanya menyerahkan maknanya kepada Allah. Tapi ulama salaf itu juga melakukan takwil. Jadi tidak benar jika dikatakan bahwa ulama salaf tidak mentakwil. Karena ada dalam kitab Bukhari, jadi ketika saya ngaji Sahih Bukhari itu nalikane ting mriku Imam Bukhari nafsiri ayat wa yabqa wajhu rabbika itu ditakwil dengan ilmu tuh. Kita tahu bahwa Imam Bukhari itu adalah ma'dudun minas salaf, termasuk dari ulama salaf. Jadi klaim orang Wahabi yang mengatakan ulama salaf tidak mentakwil itu bohong. Pada saat mengetahui di dalam Bukhari itu ada takwil, mereka tidak memakai. Tapi pada satu saat mereka mengajak memakai hadis Bukhari. Kan aneh. Takwilannya Imam Bukhari nggak mau pakai, tapi mereka mau memakai hadisnya Imam Bukhari. Mengatakan mentakwil syirik. Nah kalau Imam Bukhari disyirikkan tapi kok hadisnya dipakai, kan aneh. Nah maka makna dari lafaz atau ayat mutasyabihat kita kembalikan pada ayat yang muhkamat. Dari situ. Kemudian adapun dalil bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak bertempat itu banyak sekali. Salah satunya adalah dawuhnya Sayyidina Ali, itu dipun riwayataken Abu Mansur Al-Baghdadi, kana Allahu wa la makana wa huwa al-ana alama alaihi kan. Allah ada sebelum adanya tempat, dan sekarang Allah ada seperti dahulu kala, maka tidak butuh tempat. Jadi pada azal sebelum ada tempat Allah sudah ada, dan keadaan Allah itu tidak pernah berubah sejak dahulu dan sekarang, sejak azali dan sampai kapanpun Allah tidak pernah berubah. Terus ada lagi hadis, karena Allah dalam yakun syai'un ghairuhu, Allah wujud sebelum selain Allah itu wujud. Maka ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum ada tempat sudah wujud. Tentu sebelum ada tempat Allah tidak bertempat. Kalau sebelumnya tidak butuh tempat, maka masuk akal jika kita katakan sekarang Allah tidak bertempat. Karena itu jelas melanggar atau menyalahi dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'. Mungkin enten malih.
Terus saat ini dikatakan bahwa Muhammad itu Esra lahir dari Masjid Al-Aqsa, dari Pakis. Yaitu menunjukkan bahwa pintu itu apa di atas Pakis dan sana lagi. Kan tadi Muhammad membawa sampai ke Pakis dan lain lagi dari Pakis nasional nama Nabi. Apakah pintuan di atas dari Pakis sudah dari sekarang ini? Iya, terus kenapa? Nah, keterangan pintu langit di atas Baitul Maqdis itu betul diterangke. Iki kula mboten wonten ngarani. Cuma nek secara dinalar mawon nggih, nek bumi ini berputar mau nggak mau kan tidak selalu ini cara niki kali ini kan lurus sakit, tapi nek bumi ini kan berputar. Bumi berputar betul. Maksudnya kan nek diarani kenceng Baitul Maqdis niku masuk akal betul. Pintu langit kan di atas. Lagi nek diarani kenceng niku sakit betul. Nggak bisa. Lagi. Secara hukum fisika nggak bisa. Ya, maksudnya mulakno betul nek bumi berputar itu kan gitu. Maksudnya sudah ya ada dalilnya. Jadi mboten wonten ngarani apakah pintu langit itu